Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmadullaha hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejenak setelah sholat zuhur kita akan mengkaji 1-2 hadis dari buku Afdhalul Maqul tentang keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Gumari, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membaca 1-2 hadis dan menjelaskan secara singkat tentang keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang pertama adalah ibbatut tamyiz fi ba'dil jamadah, yaitu menetapkan keistimewaan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian benda mati, di mana dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inni la'arifu hajaran di Makkah, sungguh aku mengetahui sebuah batu di kota Makkah, kana yusallim alayya qabla an ub'atha, batu tersebut mengucapkan salam kepadaku ketika aku belum diutus menjadi rasul. Inni la'arifuhul an, dan sekarang aku mengetahui makna dari salam batu tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya dan juga Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bahwa benda mati itu sangat menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan salam tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beberapa sahabat pun mendengar salam tersebut. Dan kisah seperti ini tidak hanya 1-2 riwayat saja atau 1-2 kejadian saja, akan tetapi banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa memang benda mati itu mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena dia merasa dekat dengan makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah riwayat seperti ini bertentangan dengan Al-Qur'an? Tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi, dan sesungguhnya tidaklah sesuatu apapun. Sesuatu di sini artinya seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia ini, illa yusabbihu bihamdihi, melainkan bertasbih dengan tasbihnya, yaitu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ketika Allah menunjukkan sebagian benda mati mengucapkan salam kepada Rasulullah, itu adalah bentuk kekuasaan Allah, keistimewaan Allah yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hadis lain tentang menangisnya pelepah pohon korma, Rasulullah memiliki mimbar. Sebelum ada mimbar itu, Rasulullah berdiri dan bersandar ketika khutbah di pelepah pohon korma yang mati. Setelah itu sahabat memberikan inisiatif, usul ke Rasulullah, Rasulullah, saya punya tukang bisa membuat mimbar, bagaimana kalau saya buatkan mimbar? Dibuatkan. Setelah jadi, Rasulullah tidak bersandar lagi ke pelepah pohon korma tadi. Ketika Rasulullah berdiri di mimbar tersebut, pelepah tadi menangis dan suaranya terdengar oleh seluruh sahabat. Kemudian Rasulullah turun dari mimbar, pelepah tersebut dielus oleh Rasulullah. Di riwayat lain dijelaskan bahwa Rasulullah berkata kepada pelepah tersebut dan menawarkan, kamu ingin saya hidupkan kembali di dunia ini dan menemaniku di dunia, atau nanti kamu akan saya hidupkan di sorga dan hidup bersama.
Pelepah tersebut memilih hidup di surga. Kemudian pelepah tersebut dimakamkan di bawah mimbar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Masjid Nabawi direnovasi, sahabat berebut pelepah itu. Kenapa? Karena pernah dielus Rasulullah. Jika pelepah pohon saja kangen, baru ditinggal sekali loh oleh Rasulullah. Kok bisa kita umatnya ini ketika tahiyat dalam sholat mengucapkan salam assalamu alaika, kita tidak menghayati itu? Apalagi di masa-masa hangat perpolitikan seperti sekarang. Sepertinya kita ajak duduk 15 menit untuk mengingat Rasulullah sudah berat sekali. Mending kita debat di medsos. Ini kangennya pelepah pohon korma ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak lagi yang nanti akan kita bahas tentang keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-10, insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan. Riwayat ini mutawatir. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika terbelah, bulan itu terbelah. Jadi kafir Quraisy itu meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukti mujizat. Ketika mujizat itu sudah dicontohkan, ditunjukkan banyak sekali kepada mereka, mereka menolak. Allah menunjukkan sekarang yang di luar bumi yang akan kami tundukkan. Apa itu bulan? Bulan itu terbelah menjadi dua, sebagian bulan ada di atas gunung, sebagian di bawah gunung. Terbelah menjadi dua. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ishhadu." Saksikan sekarang. Ketika mereka menyaksikan, kafir Quraisy apa yang mereka katakan? Yang mereka katakan, Muhammad tidak akan bisa menyihir semua orang. Kita tunggu nanti pedagang-pedagang yang datang, kita tanya mereka. Ternyata beberapa hari setelah itu datang pedagang-pedagang dan mereka menyaksikan terbelahnya bulan tersebut. Dan yang lebih ajaib lagi, di sini disebutkan oleh Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Qumari bahwa apa? Bahwa ada sebuah majalah di masa beliau tahun 80-an di Maroko. Itu majalah mengutip satu manuskrip yang ada di Darul Kutub Al-Misriyah di Mesir. Buku ini karangan orang India, ulama India. Di buku tersebut disebutkan bahwa ada satu kuil di Cina. Kuil ini salah satu kuil yang besar, ada di atas gunung. Ketika pembangunannya ditulis di sana seperti apa? Monumen lah. Monumen tertulis di sana menjelaskan bahwa ketika dibangun kuil ini bulan itu sedang terbelah. Dan ketika dicek tahunnya itu persis ketika itu bulan terbelah di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau mengatakan seandainya ada orang yang bisa menemukan kuil itu sekarang, maka akan saya doakan selamanya. Nah, kita belum tahu ini kuilnya di mana, di Cina tersebut. Artinya apa? Terbelahnya itu benar-benar terbelah. Dan itu bukti bahwa apa? Tidak hanya di bumi yang beriman kepada Rasulullah, menunjukkan kebenaran Rasulullah, akan tetapi di luar bumi juga tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan mukjizat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini disaksikan. Dan kemudian ada yang mengatakan bahwa apa? Tidak. Di dalam Al-Quran dikatakan wajumi asyamsu wal qamar. Bulan dan matahari itu kelak akan dikumpulkan atau bertabrakan. Atau di riwayat lain, di ayat Al-Quran lain dikatakan idza syamsu kuwirat. Dan ketika matahari itu kuwirat itu dilipat. Ini kapan? Berarti nanti terbelahnya bulan itu bukan sekarang, bukan kemarin, tapi nanti sebelum hari kiamat. Itu salah. Karena apa? Karena hadis terbelahnya bulan ini mutawatir. Semua sahabat melihat dan riwayatnya banyak. Mustahil ini berdusta, kedustaan. Ditambah dengan literatur tadi yang membuktikan bahwa bulan itu terbelah. Dan
ini bentuk kekuasaan Allah yang ditunjukkan untuk Nabi Muhammad SAW dan tidak pernah ditunjukkan kepada nabi-nabi yang lainnya. Dan kemudian di sini ada satu riwayat diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tahawi. Al-Imam At-Tahawi meriwayatkan sebuah kisah. Kisahnya tidak hanya bulan yang tunduk kepada Rasulullah SAW, tapi juga matahari. Ini sebagai penutup dari kajian kita bahwa ketika perang Khaybar di Madinah, Rasulullah SAW lelah, tertidur di pangkuan Sayyidina Ali. Kapan itu? Ketika sore hari menjelang maghrib. Setelah itu matahari tenggelam. Matahari tenggelam artinya sudah maghrib. Rasulullah terbangun dan bertanya kepada Sayyidina Ali, "As-shallaita ya Ali?" Kamu sudah sholat asar wahai Ali. Sayyidina Ali menjawab, "La, saya belum sholat asar." Kemudian Rasulullah mengangkat tangan dan berdoa, "Allahumma innahu kana fi ta'atika." Ya Allah, sesungguhnya Ali ini berada di atas, di dalam ketaatan. Artinya taat kepada Allah, tidak mau mengganggu istirahatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ta'ati Rasulika, dan berada dalam ketaatan atas Rasul. Fa'ardin alaina syamsa, maka ya Allah kembalikan matahari yang tenggelam tadi. Ini Asma yang meriwayatkan, dan kami menyaksikan matahari itu tenggelam, setelah itu terbit lagi, tapi dari barat. Jadi mundur mataharinya, mundur sampai ke atas gunung. Kemudian Sayyidina Ali sholat. Ini riwayatnya sahih. Sebagian mengatakan hasan. Akan tetapi Ibnul Jauzi mengatakan hadis ini palsu. Diikuti oleh Ibnu Taimiyah yang mengatakan palsu. Padahal ulama-ulama mengatakan ini sahih dan hasan. Dan masyhur memang Ibnu Taimiyah terkadang mengkritisi tentang keutamaan Rasulullah. Khawatir kita mungkin berlebih-lebihan. Ini bukan berlebih-lebihan. Kalau ini berlebih-lebihan, artinya Allah berlebih-lebihan dan memberikan keistimewaan kepada Allah, dan itu tidak mungkin. Maka ini kalau kita tarik, sekarang banyak yang belajar tasawuf, ma'rifat, boleh meninggalkan sholat kalau bisa memundurkan matahari. Kadang kan orang masuk tasawuf, udah sayang sudah nggak perlu sholat lagi. Nah, kalau bisa memundurkan matahari, silahkan nggak sholat, nggak apa-apa. Seperti siapa? Seperti ini, seperti Sayyidina Ali dan seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, saya ketiduran, subuh gitu, tenggelam dulu lah matahari, tenggelam lagi, gitu. Nggak apa-apa. Kalau bisa, tapi ini tidak bisa. Ini hanya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak terbayang bagaimana orang kafir ketika itu. Dan banyak riwayat lain yang menceritakan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra Mi'raj, matahari itu setak, nggak bergerak. Jadi mereka merasa kok lama sekali hari ini. Jadi mataharinya apa? Waktunya didiamkan oleh Allah, tapi kita tetap bergerak. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal-hal seperti ini banyak terjadi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana kita bisa seperti ini? Kan kita mengharapkannya bisa sakti seperti ini kan? Zikir apa pengennya, sholat apa pengennya sakti. Tapi ingat, Rasulullah itu hijrahnya menggunakan buruk atau menggunakan unta. Itu juga kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pengen sakti itu keinginan kita, bukan keinginan Allah. Kalau Allah ingin kita sakti, sudah pasti akan sakti. Tapi kalau Allah menginginkan kita tidak sakti, maka kita tidak akan sakti. Sama dengan halnya kehidupan kita di dunia. Kalau kita ingin kaya dan Allah ingin kita miskin, ya kita akan tetap miskin. Dan kalau Allah menginginkan kita kaya, Allah akan melahirkan sebabnya untuk kita dan akan melahirkan inspirasi-inspirasi untuk usaha-usaha kita.
Dan sekarang waktunya lah kita untuk apa? Untuk mengintrospeksi diri agar seperti Rasulullah SAW dalam kehidupan beliau. Mustahil kita bisa memahami Al-Quran, bisa memahami hadis kalau kita tidak paham kehidupan Rasulullah SAW ketika Al-Quran dan hadis itu diwahyukan kepada beliau. Dan itu banyak sekali kesalahan-kesalahan kita. Contohnya cium tangan dan nyium kaki itu boleh atau tidak? Enggak boleh itu. Nyium kaki guru itu bid'ah. Itu salah. Boleh nyium kaki. Kenapa boleh? Rasulullah ketika pergi ke Taif diusir oleh kabilah Thaqif. Rasulullah berteduh di bawah pohon anggur. Di bawah pohon anggur itu milik namanya Utbah. Utbah ini pemimpin kabilah Thaqif yang mengusir Rasulullah. Utbah ini punya budak. Budaknya namanya Addas. Addas ini Nasrani, tapi asalnya dari Irak. Tiba-tiba putra Utbah ini terenyuh hatinya melihat Rasulullah berdoa. Doa Rasulullah langsung terkabul. Bagaimana orang yang benci ke Rasulullah tiba-tiba terenyuh kemanusiaannya memberikan anggur, memanggil budaknya tadi yang namanya Addas. Addas ini menyerahkan anggur ke Rasulullah. Ketika menyerahkan anggur, Rasulullah ambil, kemudian Rasulullah ambil sebagian anggur. Beliau sebelum mengkonsumsi anggur tersebut, beliau mengucapkan Bismillah. Addas mendengar. Kata Addas apa? Kalimat yang kamu ucapkan ini tidak pernah diucapkan orang Arab. Kita tahu Bismillah itu juga diwahyukan Allah kepada Nabi Sulaiman. Ini bukan perkataan orang Arab. Rasulullah bertanya, kamu siapa? Saya Addas. Dari mana? Dari Irak. Dijawab oleh Rasulullah, kamu tahu Yunus bin Matta? Nabi Yunus. Bagaimana kamu tahu nama itu? Kata Rasulullah, Yunus bin Matta adalah saudaraku. Dia Nabi dan saya Nabi. Apa yang dilakukan Addas ketika mendengar itu? Addas langsung mencium kening Rasulullah, mencium tangan Rasulullah, mencium kaki Rasulullah SAW. Jadi nyium kaki boleh atau tidak? Boleh. Ini masalahnya kalau kita baca hadis tapi nggak ngerti sejarah. Mustahil Rasulullah dicium kakinya kalau itu mungkar, bid'ah, dilarang oleh Allah. Mustahil Rasulullah diam. Nggak boleh kamu seperti itu, nggak mungkin. Tapi ini Rasulullah dibiarkan. Ini pentingnya mengetahui Al-Quran, memahami Al-Quran dan hadis itu sesuai dengan sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala semakin memperkenalkan kita kepada sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak hanya secara lahir dan akan tetapi juga secara batin. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia sebelum di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.